yang lebih real itu adalah di UTBK, SBMPTN. Maka itu yang harus dipersiapkan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi kalian semua pendengar Meta Voice yang sedang berada di rumah, khususnya warga SMA Negeri 1 Kota Kediri. Perkenalkan, nama saya Agasta Cahya Pratama dari Divisi Jurnalis. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bu Ulfa. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Iya Bu. Ya. Dan kita juga kedatangan tamu dari perwakilan kelas 12 yaitu Kak Irfan. Baik, perkenalkan nama saya Irfan Abdurrahman dari kelas 12 MIPA A. Kali ini tentunya Meta Voice hadir dengan tema yang berbeda. Tema ini mungkin ya dinanti-nantikan oleh kakak kelas 12 yang ingin masuk ke PTN favorit. Yap, tema kali ini mengenai seputar SBMPTN dan SNMPTN. Bagi kalian kelas 12, simak sampai habis. Baik, untuk pertanyaannya, omong-omong bagaimana pertimbangan yang harus dilakukan dalam memilih PTN nanti, Bu? Nah, ini pertimbangannya adalah dua hal ya, dua hal besar. Yaitu tentang pertimbangan dari diri sendiri dan pertimbangan dari pihak penerimanya, tujuannya ya, yang seperti itu. Jadi dari diri sendiri kita harus memahami tentang minat yang kita miliki. Sebetulnya kita arahnya itu apa sih, goal yang ingin kita capai ke depan, bukan hanya sekarang. Bukan hanya setahun ini, 2 tahun ini, tetapi jauh ke depan. Ya, seperti itu. Sehingga di sini untuk memilih PTN itu harus sampai nanti saya ingin berkarir di mana. Maka dari itu pemahaman diri yang diberikan oleh BK itu harus matang. Nah, yang kedua adalah kita harus memahami ingin kita itu kemana gitu misalkan. Karena perguruan tinggi itu banyak ya, dan semuanya tentu mempunyai kriteria yang tidak sama ya, yang seperti itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan potensi yang kita miliki dengan perguruan tinggi yang kita tuju. Jangan sampai ibaratnya besar pasak daripada tiang gitu. Terlalu besar cita-cita tetapi prestasi yang dipersiapkan tidak memadai. Kita harus menyadari modal kita itu seberapa ya, sehingga nanti dengan modal itu benar-benar efektif kita bisa diterima di perguruan tinggi yang kita tuju. Nah, itu dua hal itu yang juga harus dimiliki oleh setiap siswa sehingga nantinya akan bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Seperti itu barangkali. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan atau dipersiapkan menjelang SBM dan SNM? Itu apa aja, Bu? Yang harus dipersiapkan menjelang proses mengikuti program SNMPTN dan SBMPTN ya. Kita di dalam SNMPTN itu memang harus ini ya, indeks prestasi kita itu harus paling enggak tahulah ya, kakak kelas yang di perguruan tinggi yang kita tuju itu jejaknya seperti apa. Nah, seperti itu. Baik, untuk Kak Irfan apakah ada yang disampaikan? Kalau misalkan di jalur SNMPTN itu kan jalur kita sebutnya bisa jalur raport gitu ya. Nah, itu akan memengaruhi juga alumninya juga. Nah, kalau di SBMPTN itu sendiri itu kan SBM itu kan tes ya. Nah, Bu Ulfa tadi kan berkata bahwa alumni itu juga berpengaruh, indeks prestasi alumni itu juga berpengaruh bagi sekolah kita gitu. Nah, kalau misalkan SBMPTN itu
apakah berpengaruh juga Bu indeks Begitu ya. prestasinya seperti itu? Pengaruh yang langsung itu SNMPTN juga hanya mahasiswa SNMPTN. Jadi mahasiswa yang diterima lewat jalur SNMPTN memang itu dipantau khusus. Menurut informasi demikian ya. Yang SBMPTN itu akan menjadikan keseluruhan penilaian perguruan tinggi terhadap sekolah tertentu itu memang ada menurut informasi. Jadi secara keseluruhan baik itu dari Mandiri atau dari SBMPTN atau semuanya itu ada evaluasi khusus seperti itu. Nah, seperti itu yang saya pernah ikuti dari penjelasan dari perguruan tinggi seperti itu. Jadi nggak berpengaruh ya Bu ya? Tidak berpengaruh secara iya. langsung ya, karena memang SBMPTN itu berbeda ya. Rekrutmennya berdasarkan hasil tes murni. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, jika ada yang ingin lintas jurusan di PTN itu bagaimana resikonya? Untuk lintas jurusan sendiri ya, memang kalau di SNMPTN ku LTMPT sudah menganjurkan untuk tidak melakukan lintas jurusan. Nah, tapi kalau ada beberapa PTN yang memperbolehkan lintas jurusan, jadi tergantung PTN yang dituju seperti itu. Tapi kalau misalkan di SBMPTN itu sendiri lintas jurusan itu juga boleh, tapi dengan melalui misalkan saya dari jurusan IPA nih untuk linjur ke jurusan IPS. Nah, saya itu harus memilih kelompok ujian yang soshum seperti itu. Nah, tapi kalau dipikir lebih lanjut ya, kalau linjur itu menurut saya pribadi ya gimana ya, kurang pas aja gitu, karena teman-teman kita yang di jurusan yang sejak kelas 10 dia sudah belajar materinya, kita tuh mengulang materi awal, jadi kita tuh startup belakangan. Nah, jadi nanti malah jatuhnya kita indeks prestasinya juga menurun. Jadi saran saya sih kalau sudah di jurusan IPA ya pilihlah yang jurusan IPA aja gitu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa Bu kira-kira persentase kuota SNMPTN? Kuota SNMPTN, kalau ini untuk sekolah kita atau yang secara umum? Untuk sekolah dan secara umumnya Bu. Kalau secara umum sudah ditentukan oleh LTMPT, misalkan minimal SNMPTN itu 20%. Itu yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Itu ada di lamannya LTMPT ya, bisa kita lihat. Kalau untuk sekolah kita ya kita minimal targetnya seperti tahun kemarin lah minimal. Kalau bisa ya harus lebih dari itu begitu ya, lebih dari itu. Kalau tahun kemarin alhamdulillah lonjakan dari tahun sebelumnya itu lebih dari 100% ya. Kalau tahun sebelumnya kita mencapai 37 siswa, itu capaian paling rendah selama ada program SNMPTN ya, program jalur rapot SNMPTN secara umum, secara nasional itu adalah capaian terendah kita di 2 tahun yang lalu ya. Itu kita mencapainya hanya 37 dan itu merata hampir semua sekolah ya, itu mengalami penurunan. Jadi jumlah 37 itu yang diterima di SNMPTN itu sangat menyedihkan. Tapi itulah fakta dan itu enggak berarti siswa SMA 1 kemudian tidak kuliah di perguruan tinggi yang keren. Itu kan hanya salah satu pintu masuk untuk diterima di perguruan tinggi negeri ya, SNMPTN itu. Dan nanti saya bilang itu sebuah door prize gitu. Ini untuk agar Anda tidak terlalu menggantungkan seperti itu maksudnya. Karena kalau terlalu berharap itu nanti jatuhnya kalau tidak bisa tercapai kan jadi shock ya, jadi kontraproduktif
akhirnya dia stres, kemudian sepertinya sulit untuk bangun kembali, padahal dia sudah ditunggu di SBMPTN dan di situ pintu terbesar untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri, ya seperti itu. Nah, kemudian di tahun kemarin yang barusan ini kita bisa mencapai 82, dari 37 menjadi 82, itu jumlah yang sangat kami ya yang sudah cukup kami syukuri, ya wajib kita syukuri. Dan kita seperti itu, dan di tahun ini mudah-mudahan Allah memberikan memberikan kemudahan yang lebih baik lagi, kemuliaan terhadap kakak-kakak yang sekarang kelas 12 ya. Semoga mereka nanti di dalam memilih prodi itu benar-benar tepat ya, tepat benar dengan potensinya, dengan passing grade dari perguruan tinggi itu. Baik Bu, yang dimaksud oleh passing grade itu seperti apa Bu? Passing grade itu beberapa pemahaman ya. Passing grade itu adalah sejumlah skor yang harus dipenuhi ya, yang ditentukan oleh perguruan tinggi ya, misalkan passing. Tapi itu sebenarnya hanya apa ya, perkiraan atau istilah yang berkembang di masyarakat, sementara perguruan tinggi nggak mengeluarkan secara resmi. Itu sudah sering ditanyakan ya ke forum perguruan tinggi ketika ada undangan ke perguruan tinggi, itu kita tanyakan passing grade-nya berapa, apa passing grade itu, begitu perguruan tinggi nggak ada passing grade, itu kan nantinya rumusan itu adalah kondisi terakhir gitu, sehingga memang nggak bisa diinformasikan gitu. Kalau untuk passing grade sendiri, emang ya tiap perguruan tinggi itu memiliki rekrutmen yang berbeda-beda, tapi tidak dipublikasikan ke media massa gitu. Nah, jadi ya semisalkan jika dipublikasikan pun itu nanti malah menjadi kayak mendiskriminasi tiap-tiap sekolah seperti itu. Maka dari itu menurut saya pribadi nih emang bener ya, passing grade itu anggap aja ya kita berdoa aja lah ya. Karena yang menentukan itu kan juga kita juga nggak tahu juga. Nah, jadi setiap apa saja yang kita lakukan itu ya kita harus disertai dengan doa gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, banyak yang mengatakan lebih baik berfokus ke nilai UTBK daripada SNMPTN. Bagaimana cara kita menanggapi seperti itu Bu? Itu menurut saya benar ya, benar banget. Jadi karena tadi kalau saya mengatakan SNMPTN itu ibarat door prize ya, hanya anak-anak yang pintar yang beruntung ya, itu yang mendapatkan kesempatan atau diterima. Sementara yang lebih real itu adalah di UTBK, SBMPTN. Maka itu yang harus dipersiapkan begitu. Nah, untuk mandiri pun juga beberapa perguruan tinggi harus juga tes ya. Sehingga ya persiapan UTBK berarti juga persiapan mandiri sudah jadi satu ya. Jadi fokus dari awal, pokoknya kelas 12 itu persiapannya adalah UTBK itu benar, seperti itu. Sehingga kalau toh nanti diterima di SNMPTN nggak ada ruginya, kan nanti di perguruan tinggi ada yang disebut dengan matrikulasi ya, penyetaraan materi ya untuk mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi. Itu sangat penting, itu sangat bermanfaat bagi Anda yang sudah mempersiapkan diri dengan UTBK tadi. Gitu. Ya saya sangat setuju banget ya kalau misalkan kita tuh harus lebih fokus ke UTBK daripada SNMPTN sendiri. Nah, seperti yang dikatakan Bu Ulfa tadi, SNMPTN itu kan door prize ya. Ya anggap saja door prize seperti itu. Nah, dalam ketika kita itu sudah masuk ke kelas 12 ya kita harus memaksimalkan lah ya UTBK. Nah, karena apa? Karena kalau misalkan kita hanya fokuskan kepada SNMPTN saja itu
menurut saya ya enggak apa ya, kurang pas saja gitu sih. Karena kalau misalkan kita nggak diterima nih, kita pasti akan sakit gitu. Karena kita sudah berharap lebih dengan ekspektasi yang tinggi, ternyata nggak sesuai harapan. Selain itu juga karena UTBK itu mempelajari materi-materi SMA ya seperti yang dikatakan Bulfa tadi, ada penyetaraan materi di perguruan tinggi. Nah itu tuh menurut saya sangat benar banget ya. Karena saya bertanya ke tetangga saya, ke kakak-kakak saya itu juga katanya ada penyetaan materi. Nah, kalau misalkan kita nggak mengulas materi lewat UTBK, itu nanti akan kita kesulitan saat menjalani kuliah awal di semester 1 seperti itu. Jadi ya menurut saya pribadi ya penting belajar UTBK daripada mengharapkan di SNMPTN itu sendiri, seperti itu. Baik, sepertinya cukup segini dulu podcast yang kami bawakan kali ini. Bagi kakak kelas 12, semangat, berusaha, dan juga tentunya berdoa untuk mengikuti SNMPTN dan SBMPTN tahun ini. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih kepada Bu Lufa dan Kak Irfan karena sudah memberikan kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metafo, jurnalis kepo.